Aku yakin banyak dari kita pasti sudah pernah mendengar istilah keto diet, bahkan telah mencobanya. Pada dasarnya, keto diet merupakan pola makan dengan mengkonsumsi makanan dengan jumlah lemak yang tinggi dan jumlah karbohidrat yang minim. Walaupun terkesan kontradiktif, keto diet dapat membantu seseorang dalam penurunan berat badan dan jumlah lemak di dalam tubuh. Sebenarnya, apa yang terjadi dalam tubuh ketika seseorang menjalani keto diet? Dan apakah keto diet berbahaya untuk kesehatan tubuh? Halo semua, kembali lagi dengan saya Alexander Leslie di Chemancer. Di video ini, kita akan membahas tentang keto diet. Pada umumnya, tubuh kita memerlukan glukosa sebagai sumber energi utama. Karbohidrat yang kita konsumsi akan dicerna di dalam tubuh menghasilkan glukosa. Pada seseorang yang sedang menjalani keto diet, jumlah glukosa di dalam tubuh tidaklah cukup, sehingga tubuh akan merespon dengan berusaha menghasilkan glukosa di dalam tubuh. Proses ini kita kenal dengan istilah gluconeogenesis. Namun, jika tubuh kita tidak kunjung menerima glukosa yang cukup, maka tubuh kita akan masuk ke tahap ketosis, di mana tubuh akan menghasilkan keton dari lemak untuk digunakan sebagai sumber energi utama. Pada tahap ketosis, terjadi berbagai perubahan di dalam tubuh kita. Misalnya, akibat berkurangnya jumlah glukosa di dalam darah, jumlah insulin yang diproduksi oleh tubuh juga menurun secara signifikan, yang mengakibatkan tubuh mengurangi proses penyimpanan gula dan lemak di dalam tubuh. Selain itu, tubuh juga menjadi lebih cepat dalam membakar lemak yang pada akhirnya akan menghasilkan keton. Perubahan-perubahan inilah yang menyebabkan keto diet dapat membantu seseorang dalam penurunan berat badan. Bahkan kenyataannya, dibandingkan diet rendah lemak, keto diet terbukti dapat memberikan penurunan berat badan yang lebih tinggi. Selain itu, orang yang menjalani keto diet juga memiliki angka metabolisme basal yang lebih tinggi. Artinya, jumlah kalori yang diperlukan tubuh untuk menjalankan fungsi pentingnya lebih tinggi. Dengan kata lain, orang yang menjalani keto diet membakar kalori lebih banyak untuk aktivitas yang sama dibandingkan dengan orang yang menjalani diet rendah lemak. Selain membantu penurunan berat badan, keto diet juga memiliki banyak manfaat lainnya. Misalnya, untuk penderita diabetes tipe 2, keto diet memperbaiki pengaturan jumlah gula dalam darah. Selain itu, keto diet juga dapat meningkatkan jumlah kolesterol HDL atau kolesterol baik di dalam darah. Pada penderita kanker, keto diet juga mulai digunakan sebagai terapi pendamping. Hal ini didasari oleh fakta bahwa sel kanker memerlukan glukosa sebagai sumber energi. Dengan keto diet yang rendah akan glukosa, sel kanker tidak mendapatkan cukup glukosa, sehingga menyebabkan sel kanker tidak dapat tumbuh dengan optimal. Pada penderita Alzheimer, keto diet juga dapat meningkatkan kemampuan kognitif otak. Pada penderita Parkinson, gejala-gejala membaik ketika penderita menjalani keto diet. Dan terakhir, keto diet juga dapat digunakan dalam membantu penyembuhan penyakit epilepsi. Di balik manfaat-manfaatnya, terdapat beberapa efek samping dalam menjalani keto diet. Pada beberapa minggu pertama, seseorang dapat mengalami mual, muntah, sakit kepala, kelelahan, pusing, insomnia, kesulitan berolahraga, dan konstipasi. Efek samping ini biasa kita kenal dengan istilah keto flu. Pada masa-masa ini, pastikan tubuh kita terhidrasi dan tidak kekurangan air. Setelah beberapa minggu pertama, tubuh kita mulai terbiasa menggunakan keton sebagai sumber energi utama, dan efek samping ini akan hilang. Sedangkan efek samping jangka panjangnya meliputi penyakit fatty liver atau hati berlemak, hipoproteinemia atau kadar protein di dalam darah rendah, batu ginjal, dan tubuh kekurangan vitamin dan mineral akibat minimnya variasi makanan yang dikonsumsi. Nah, apa saja makanan yang dapat kita konsumsi selama menjalani keto diet? Seperti yang telah dibahas di atas, keto diet adalah diet yang tinggi akan lemak dan rendah akan karbohidrat. Jadi sumber-sumber karbohidrat seperti nasi, roti, kentang, buah-buahan, dan makanan manis lainnya harus dihindari. Sedangkan sumber lemak baik pada makanan meliputi daging, ikan, telur, mentega, keju, minyak zaitun, kacang-kacangan, alpukat, sayuran hijau, dan lain-lain. Keto diet baik untuk dilakukan jika dilakukan pada durasi waktu yang benar dan dengan jenis makanan yang benar juga. Keto diet baik untuk tubuh jika dilakukan minimal selama 2-3 minggu
untuk memastikan tubuh sudah mencapai keadaan ketosis hingga 6-12 bulan. Karena jika dilakukan dalam durasi waktu yang terlalu lama, terdapat potensi efek samping seperti yang telah dijelaskan di atas. Selain itu, pastikan jenis lemak yang dikonsumsi merupakan jenis lemak yang baik untuk tubuh. Karena konsumsi lemak yang buruk, yaitu lemak trans, dapat meningkatkan berbagai risiko penyakit. Dan terakhir, tidak semua orang cocok untuk melakukan keto diet. Orang-orang yang mengalami pankreatitis atau peradangan pada pankreas, kerusakan hati, kelainan pada metabolisme lemak, porfiria, atau kelainan dalam pembentukan protein heme dalam darah, dan kekurangan enzim pirufat kinase, sehingga menyebabkan sel darah merah muda rusak, tidak direkomendasikan untuk menjalani keto diet. Oleh karena itu, penting untuk konsultasi dengan dokter atau ahli nutrisi sebelum menjalani keto diet. Sekian video hari ini. Saya harap video hari ini memberikan kita semua wawasan dan informasi penting tentang keto diet. Share video ini juga kepada teman-teman kalian yang memerlukan informasi ini. Like video ini jika kalian suka, dan klik subscribe button untuk mendukung channel ini. And see you on the next video.